Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Simaknya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Ketua BEM Gama menobatkan Presiden Joko Widodo alumni paling memalukan. Presiden Joko Widodo selaku alumni Universitas Gadjah Mada selama ini kinerjanya sangat baik sampai elektabilitasnya mencapai 80% dalam arti masyarakat puas atas kinerjanya. Tetapi mendekati purna tugas Presiden Joko Widodo, nama baiknya jatuh sampai Ketua BEM Gama menobatkan Presiden Joko Widodo alumni paling memalukan. Tindakan yang memalukan tersebut sejak Presiden Joko Widodo mendatangi saudaranya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal Gibran Rakabuming selaku anak Presiden Joko Widodo pengalamannya baru wali kota Solo, dianggap belum ada pengalaman. Ditambah lagi belum pernah anggota DPR, gubernur dan menteri, langsung loncat wakil presiden. Presiden Joko Widodo sama juga menginjak-injak hukum Mahkamah Konstitusi. Selain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, selain cacat hukum, juga menjadikan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Akibat Presiden Joko Widodo melakukan politik dinasti menimbulkan masyarakat Indonesia marah besar sampai menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan serta dituduh pengkhianat bangsa Indonesia. Akibat jatuhnya nama Presiden Joko Widodo di mata masyarakat sampai Ketua BEM Gama menobatkan Presiden Joko Widodo alumni paling memalukan yang sifatnya negatif, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga, atau gara-gara setitik noda rusak susu sebelanga, gara-gara Presiden Joko Widodo menunjuk Gibran Rakabuming jadi calon wakil presiden yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum, ditambah pengalamannya belum ada, langsung loncat menjadi calon wakil presiden, membuat nama Presiden Joko Widodo hancur di tengah-tengah masyarakat. Semua kebaikan yang dilakukan selama lebih 9 tahun ini hilang sekejap mata. Maka tidak salah Ketua BEM Gama menobatkan Presiden Joko Widodo selaku alumni Gadjah Mada yang paling memalukan. Padahal alumni Gadjah Mada pada umumnya banyak memegang jabatan penting di masyarakat, baik-baik saja kinerjanya, yang tidak pernah mempermalukan alumni Universitas Gadjah Mada. Harapan saya ke depan para alumni Universitas Gadjah Mada, jangan ada lagi mempermalukan alumninya, cukup sampai Presiden Joko Widodo saja sebagai kenangan yang selalu diingat para alumni Gadjah Mada. Jangan sampai meniru perilaku negatif Presiden Joko Widodo lagi. Presiden Joko Widodo selaku alumni Universitas Gadjah Mada selama ini kerjanya sangat baik sampai elektabilitasnya mencapai 80% dalam arti masyarakat puas atas kinerjanya. Tetapi mendekati purna tugas Presiden Joko Widodo, nama baiknya jatuh sampai Ketua BEM Gama menobatkan Presiden Joko Widodo alumni paling memalukan. Tindakan yang memalukan tersebut sejak Presiden Joko Widodo mendatangi saudara Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal Gibran Rakabuming selaku anak Presiden Joko Widodo pengalamannya baru wali kota Solo, dianggap belum ada pengalaman, ditambah lagi belum pernah anggota DPR, gubernur dan menteri, langsung loncat calon wakil presiden. Presiden Joko Widodo sama juga menginjak-injak hukum Mahkamah Konstitusi. Selain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, selain cacat hukum,
juga menjadikan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Akibat Presiden Joko Widodo melakukan politik dinasti menimbulkan masyarakat Indonesia marah besar sampai menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan serta dituduh pengkhianat bangsa Indonesia. Akibat jatuhnya nama Presiden Joko Widodo di mata masyarakat sampai Ketua BEM Gama menobatkan Presiden Joko Widodo alumni paling memalukan yang sifatnya negatif, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat airnya jatuh juga, atau gara-gara setitik noda rusak susu sebelanga dan sebelanga. Gara-gara Presiden Joko Widodo menunjuk Gibran Rakabuming jadi calon wakil presiden yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum, ditambah pengalamannya belum ada langsung loncat calon wakil presiden, membuat nama Presiden Joko Widodo hancur di tengah-tengah masyarakat. Semua kebaikan yang dilakukan selama lebih 9 tahun ini hilang sekejap mata. Maka tidak salah Ketua BEM Gajah Mada menobatkan Presiden Joko Widodo selaku alumni Gajah Mada yang paling memalukan, padahal alumni Gajah Mada pada umumnya banyak memegang jabatan penting di masyarakat, baik-baik kinerjanya yang tidak pernah mempermalukan alumni Universitas Gajah Mada. Harapan saya ke depan para alumni Universitas Gajah Mada jangan ada lagi mempermalukan alumninya. Cukup sampai Presiden Joko Widodo saja sebagai kenangan yang selalu diingat para alumni Gajah Mada, jangan sampai meniru perilaku negatif Presiden Joko Widodo lagi. Ketua BEM Universitas Gajah Mada menobatkan Presiden alumni yang paling memalukan dari alumni Universitas Gajah Mada tersebut. Padahal dulu Presiden Joko Widodo nama baiknya sangat harus sampai mencapai elektabilitasnya 86%. Semua masyarakat mencintai Presiden Joko Widodo. Kemanapun dia berkunjung ke daerah-daerah, semua mendapat sambutan hangat, tetapi sekarang sudah lain. Akibatnya nama Presiden Joko Widodo sudah jatuh di mata masyarakat dan tidak ada lagi yang memandangnya. Datang ke daerah tidak ada lagi, sudah kurang sekali menyambutnya dan yang menyambutnya secara hangat. Hal ini dimulai karena Presiden Joko Widodo pertama kali dia mendatangi Aman Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membuat peraturan atau keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 agar Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon presiden, sebagai calon wakil presiden, padahal dia pengalamannya sebagai wali kota Solo baru 2 tahun, dianggap belum ada pengalaman. Ditambah lagi dia belum pernah anggota DPR dan juga belum pernah menteri, belum pernah gubernur, langsung loncat menjadi calon wakil presiden. Sama saja ini menginjak-injak hukum Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi itu sampai mengeluarkan peraturan sehingga menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 terus, sama saja dia Presiden Joko Widodo membangun politik dinasti atau politik keluarga. Jadi karena sampai ada masyarakat pun jadi marah, sampai ada tudingan daripada masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo adalah haus kekuasaan, sampai disebut juga sebagai pengkhianat bangsa, menuding sehingga terjadi karena kemarahan daripada alumni mahasiswa Universitas Gajah Mada tersebut sampai menyatakan bahwa menobatkan Presiden Joko Widodo adalah alumni yang paling memalukan. Padahal yang lainnya itu mereka tidak ada yang memalukan Universitas Gajah Mada tersebut, dan pada umumnya alumni Universitas Gajah Mada ini pada umumnya baik-baik bekerja di pemerintahan dan namanya juga baik. Jabatan yang pegang pun banyak jabatan penting di negara ini. Tidak ada yang mempermalukan nama alumni Gajah Mada tersebut. Itu yang perlu diperhatikan sehingga masyarakat ini
Semua alumni Universitas Gadjah Mada ini sudah hati-hatilah ya, cukuplah Presiden Joko Widodo tersebut sebagai contoh yang tidak baik, yang tidak perlu lagi nanti ditiru para alumni Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan tugasnya. Karena perbuatan Presiden Joko Widodo tersebut sangat mempermalukan alumni Universitas Gadjah Mada tersebut. Sekian dan terima kasih.